Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mengucap syukur buat pada pagi hari ini ada satu waktu lagi bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mau menenangkan hati kami. Kami menyadari ada begitu banyak suara-suara yang terlintas di dalam kepala kami ya Tuhan. Kami mau menenangkannya karena kami mau mendengar satu suara yang kami percaya adalah suara dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami tahu bahwa firman itu adalah firman yang menghibur, menguatkan, menasehatkan, menuntun kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, Engkau yang menolong seluruh kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Kami meredam suara-suara yang mungkin berkecamuk di dalam pikiran kami, tetapi membiarkan Engkau berkata-kata, berbicara dari hati ke hati. Sehingga kami memahami kata-kata Tuhan. Bahkan bukan hanya memahami, kami menghidupi, kami melakukan daripada kebenaran firman Tuhan itu. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau mampukan, Engkau layakkan. Biarlah ketika hamba berbicara, ini bukan keinginan manusia, tetapi firman Tuhan yang boleh nyatakan, hamba-Mu hanya alat. Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah, bersabdalah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema kita untuk minggu ini adalah kasih sebagai tanda kelahiran baru. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kasih sebagai tanda kelahiran baru. Mari kita membacanya secara bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Silakan Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ketika lagi ada di warung, saya melihat ada seorang ibu begitu ya. Kemudian di situ ibu itu membawa anak kecil. Nah, nggak tahu mungkin anaknya melakukan satu kesalahan, kemudian ibu itu marah sekali kepada anaknya. Dia mengeluarkan suara yang keras, membentak, bahkan mencubit anaknya begitu ya. Dan semua orang di sana itu tegang melihat si ibu itu begitu ya. Nah,
yang terjadi setelah beberapa lama kemudian, setelah ibu itu memarahi anaknya, tiba-tiba ibu itu seperti tersadar. Dia kemudian berjongkok dan kemudian dia memeluk erat anak-anaknya dan berkata kepada anaknya, "Maaf ya sayang, Mama tidak bermaksud berteriak. Mama tidak bermaksud untuk mencubit kamu. Mama sayang kepadamu." Nah, akhirnya setelah melakukan itu air mata keluar dari pipinya. Dan saya melihat, ada kasih di situ. Nah, Bapak kasih Tuhan, pemandangan itu membuat saya bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih kasih itu? Kadang-kadang kita kayak melihat ada satu dilema di dalamnya. Kadang-kadang kita bisa begitu kasar kepada orang yang kita cintai, bukan? Kadang-kadang kita begitu kasar kepada orang yang kita sayangi. Bahkan di saat yang sama, kita juga rela melakukan apapun untuk orang yang kita cintai. Dan pertanyaan yang lebih dalam sebenarnya kalau kita mengasihi itu, dari mana sih kemampuan kita untuk mengasihi itu? Kita mungkin juga bertanya begitu ya, mengapa kadang-kadang kita bisa sulit untuk mengasihi orang-orang tertentu? Kasih kita itu seperti terkotak-kotak. Kalau orang itu menguntungkan, kalau orang itu bikin nyaman, kita bisa mengasihi. Tapi kalau orang itu tidak kita sukai, atau orang itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, sulit sekali kita untuk mengasihi orang yang seperti itu. Bahkan sebagai orang tua, kita kan seringkali berpikir kita akan memberikan yang terbaik buat anak kita. Tapi kadang-kadang juga seringkali kita muncul kata-kata keras yang bisa melukai mereka. Sebagai suami atau sebagai istri, kita berjanji untuk mencintai dan mengasihi istri atau suami kita. Kita berjanji untuk mengasihi dalam suka, duka, sehat, sakit. Tapi kadang-kadang kita ketemu hal-hal kecil aja kita bisa bertengkar. Dan bertengkarnya bisa berhari-hari, bisa gak cakapan selama bukan hanya berjam-jam. Mungkin berminggu-minggu begitu ya. Sebagai seorang anak, kita juga berjanji, aku mengasihi, aku ingin membanggakan orang tuaku. Aku ingin memberikan yang terbaik sehingga orang tuaku bangga kepada aku. Aku mencintai, mengasihi orang tuaku. Tapi kadang-kadang kita ketemu juga, kita tidak mengasihi orang tua kita misalnya dengan sungguh-sungguh. Kita seringkali menyakiti hati mereka, perasaan mereka, entah itu dengan kata-kata kita maupun tindakan kita. Dan kita mungkin sudah berkata, aku sudah mencoba untuk mengasihi berkali-kali, tapi kok rasanya sulit sekali untuk mengasihi itu. Dan kadang-kadang kita berkata, apakah kasih saya ini kasih sejati atau kasih pura-pura saja begitu. Dan kita berkata, bagaimana ya caranya saya bisa mengasihi, sekalipun orang yang saya kasihi itu gak suka sama saya. Sekalipun orang yang saya kasihi itu adalah orang yang menyakiti saya, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi? Nah, Bapak kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diberitahukan tentang kasih yang spektakuler sebenarnya. Kasih yang bukan hanya didasarkan oleh perasaan, kasih yang bukan hanya didasarkan oleh mood begitu ya. Kalau kita lagi mood, kalau kondisi kita lagi baik, kita akan mengasihi luar biasa. Tapi kalau jangan coba-coba kalau kasih kita lagi tidak, mood kita lagi jelek, itu kebalikannya juga. Kita akan marah, kita akan melukai, kita mungkin akan melakukan kekerasan dengan kata-kata ataupun juga tindakan. Nah, hari ini Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang sejati itu adalah sebenarnya tanda atau bukti dari kehadiran Allah. Kasih yang sejati itu sesungguhnya lahir dari Allah. Mari kita lihat Bapak kasih Tuhan. Apa arti itu kasih? Dari mana datangnya kasih itu? Yang pertama, kasih adalah atau sebagai bukti kelahiran rohani. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah kita memperhatikan bagaimana kita dengan mudahnya mengenali ini anak siapa?
Kadang-kadang kalau kita lihat seorang anak begitu ya, cukup melihat wajahnya, cara berbicaranya, atau kebiasaan-kebiasaannya, kita langsung tahu. Oh, ini anaknya Pak Tio ini. Isengnya mirip seperti Pak Tio atau mukanya bulat gitu ya. Rada sedikit agak gemuk begitu ya, cabi-cabi sedikit begitu. Oh, ini anaknya Pak Tio. Kita bisa lihat begitu ya. Oh, ini anaknya siapa, mirip siapa begitu ya. Nah, Yohanes juga sedang mengatakan hal yang sama, kasih Tuhan. Kasih itu adalah ciri khas. Kasih itu seperti DNA rohani gitu ya, yang menunjukkan bahwa kita dilahirkan dari siapa atau kita keturunan siapa. Kasih adalah sesuatu yang seharusnya sudah ada, karena ia adalah natur di dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak kasih Tuhan, ketika Yohanes menulis surat ini, sebenarnya dia sedang menghadapi situasi yang rumit di komunitas Kristen pada saat itu. Ada sekelompok orang mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang khusus tentang Allah. Pengenalan yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada orang-orang Kristen pada zaman itu. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencapai tingkat rohani atau spiritual yang begitu tinggi, bahkan sampai mereka merasa tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi anehnya orang-orang yang mengklaim ini adalah orang-orang yang tidak mau hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Bahkan ada kecenderungan menganggap remeh saudara-saudara yang lain, bahkan membenci. Bahkan mereka menyisihkan diri. Oh, ini saya kelompok yang paling rohani ini. Maka kamu tidak rohani. Kamu kurang rohani, maka kemudian mereka menyisihkan dirinya mereka. Kami adalah kelompok-kelompok orang rohani, kamu bukan. Nah, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita hari ini juga, bukan? Berapa banyak orang yang mungkin kita lihat mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling rohani. Tetapi kita menemukan mereka gak bisa rukun dengan siapa saja. Ketemu siapa saja ribut begitu ya. Ketemu orang yang mana saja ribut. Nah, kita mungkin juga ketemu orang yang kelihatannya secara rohani baik. Sekalipun ya saya tidak menyalahkan orang yang melakukan ini misalnya adalah bagus juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita menemukan yang berbeda. Orang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, aktif pelayanan. Tetapi ketika ada di rumah, dia melakukan kekerasan. Ketika ada di rumah, perkataan-perkataan kotor yang muncul yang keluar dari dirinya. Entah mengatai anak-anak, atau mengatai istrinya, atau mengatai suaminya. Kata-kata kasar yang muncul begitu ya. Bahkan menindas, tiran. Begitu ada di tempat kerja, ya mungkin kata-kata yang tidak menyenangkan yang keluar. Nah, itu sesuatu yang kontras. Kelihatannya dia sangat spiritual, tetapi dalam tindakan-tindakannya dia tidak menunjukkan kasih sama sekali. Nah, inilah yang kemudian membuat Yohanes menuliskan hal ini dengan tegas begitu ya. Dia berkata, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah. Nah, kata berasal dari sana itu menunjukkan sumber atau asal usul. Kasih itu bukan sesuatu yang ditempel di luar begitu ya. Tetapi kasih adalah sesuatu yang mengalir dari dalam. Kasih itu adalah natur yang muncul dari dalam diri kita. Dan kenapa ada kasih di dalam diri kita? Karena kita lahir baru. Muncul dari mana? Dari Allah gitu ya. Karena Allah, dikatakan di sana, karena Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini Yohanes tidak mengatakan bahwa Allah itu penuh kasih atau Allah sangat mengasihi. Tetapi Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kasih di sini bukan hanya salah satu atribut, tetapi kasih adalah esensi, adalah bagian fundamental dari keberadaan Allah. Esensi itu seperti apa ya? Seperti kita berkata api. Dalam pikiran kita api apa itu Bapak Ibu? Api itu kan panas. Esensi dari keberadaan api adalah panas. Atau kita misalnya kita berkata air.
Di dalam pikiran kita mungkin kita basah kalau kena air. Kemudian apa? Laut. Kita tahu, wah kalau laut itu berbicara asin begitu ya. Jadi itu adalah hakikat keberadaan. Jadi ketika kita berkata bahwa kasih itu berasal dari Allah, karena Allah itu hakikatnya adalah kasih. Nah artinya apa kasih Tuhan? Jika Allah adalah kasih dan seorang benar-benar lahir dari Allah, maka natur Allah itu yang kasih itu akan termanifestasi di dalam kehidupan seseorang. Jadi kasih itu bukan pilihan. Itu bukan sesuatu yang ada atau tidak ada. Enggak ada di sana harusnya kasih itu. Ini adalah konsekuensi atau sesuatu yang alami dari kelahiran baru. Ketika seseorang dia lahir baru, dia percaya Yesus sebagai juru selamatnya, kasih itu ada di dalam hatinya. Jadi itu bukan tempelan dari luar, Bapak kasih Tuhan. Itu sama seperti anak yang lahir dari orang tua tertentu, dia akan memiliki DNA daripada orang tuanya, bukan? Entah kemiripan hidung, kemiripan sifat, karakter, dan lain-lain. Ada DNA orang tua di dalam anak itu. Dan demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, jikalau kita berkata Allah adalah kasih, naturnya adalah kasih, maka kasih itu harusnya ada di dalam diri kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah kasih. Perhatikan di sini katakan bahwa apa? Mengenal Allah. Jadi Yohanes tidak berkata karena kamu mengenal Allah atau maka kamu mengasihi. Sebaliknya dia berkata karena kamu mengasihi itu membuktikan kamu mengenal Allah. Nah mengenal di sana itu menggunakan kata ginosko. Ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengenalan yang intim, yang personal dan yang mengubahkan begitu ya. Sama seperti seorang suami tidak hanya mengenal istrinya dari luar. Dia tidak hanya tahu namanya, apa kebiasaan, dia tahu seluruh kehidupan istrinya begitu ya. Dan kemudian bahkan menduplikasi daripada karakter-karakter istrinya. Begitulah juga seseorang yang lahir dan mengenal Allah. Sifat-sifat Allah itu akan ada di dalam dirinya. Dan sifat yang paling fundamental daripada Allah itu adalah kasih. Jadi jika seorang berasal dari Allah, maka konsekuensinya hanya satu, yaitu ia pasti mengasihi. Artinya jika kita mengasihi, kita perlu memeriksa kehidupan kekristenan kita. Perlu memeriksa apakah kita sedang menutupi atau tidak peka terhadap suara Tuhan yang ada dalam hati kita. Nah, kasih Tuhan, suatu hari ada seorang ahli tanaman begitu ya. Dia mengunjungi satu kebun yang sudah lama terbengkalai. Nah, pemilik kebun itu sudah meninggal. Nah, ahli tanaman itu kemudian ya ketika dia lihat di sana ada banyak tanaman-tanaman dan kemudian sebagian besar sudah mati begitu. Rumput liar tumbuh di mana-mana dan tempat itu ya berantakan sekali. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik itu, dia melihat ada satu buah pohon apel. Satu pohon apel dan pohon apel itu berbuah. Buahnya segar dan manis rasanya. Dan ketika dilihat, kenapa apel ini bisa bertumbuh? Ketika digali lebih mendalam, dia menemukan bahwa pohon itu ternyata punya sistem akar yang baik, sangat kuat. Dan dia sampai ke sumber air yang dalam. Jadi meskipun tidak ada yang menyirami, meskipun tempat itu berantakan luar biasa, tidak ada yang memupuk dan lain sebagainya, tetapi dia tetap berbuah karena apa? Dia masuk atau dia akarnya itu mendapatkan air, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, itulah gambaran sebenarnya orang-orang yang sudah lahir baru. Meskipun lingkungan di sekitar kita tidak mendukung,
Meskipun kita menghadapi berbagai tekanan, meskipun orang lain itu tidak menyenangkan, membenci, tidak suka dengan kita. Tetapi jikalau kita, akar rohani kita itu selalu terhubung dengan Allah, maka kasih itu akan tetap muncul di dalam hidup kita. Kasih itu tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat, tetapi kasih itu mengalir secara alami karena itulah yang seharusnya menjadi natur kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi. Mari kita dengan jujur memeriksa hati kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada kasih yang nyata dalam hidup kita? Mungkin kita tidak perlu melihat hal yang spektakuler begitu, pelayanan-pelayanan yang besar atau tindakan-tindakan yang besar. Lihat, kita perlu melihat hal-hal yang kecil setiap hari. Bagaimana misalnya kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan rekan, bagaimana kita memperlakukan karyawan, bagaimana kita memperlakukan suami atau istri, bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon ketika kita misalnya lagi jalan terus kita disalib. Bagaimana kita berbicara tentang orang lain ketika mereka tidak ada, kasih Tuhan. Apakah kita hanya fokus membicarakan kejahatan, kesalahan-kesalahan mereka. Dan jikalau kemudian ketika dari hasil refleksi itu kita menemukan, kayaknya saya belum mengasihi. Kita jangan putus asa juga. Itu tandanya belum tentu kita tidak lahir baru. Atau kita bukan anak Allah, tetapi ini adalah satu undangan dari Allah supaya kita mendekat kepadanya. Supaya kita berpikir lagi, supaya hidup kita yang akan datang lebih mengasihi lagi. Atau supaya kita kembali merenungkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Dan kemudian kasih itu akan mengalir. Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, kasih sebagai manifestasi kehadiran Allah. Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya di manakah Allah? Ya, kita mungkin sering berkata di mana Allah. Mengapa saya tidak melihat Allah? Nah, ini adalah pertanyaan wajar, bahkan tokoh Alkitab kadang-kadang juga menanyakan di mana Allah. Karena apa? Karena kita memang terbiasa dengan dunia fisik begitu ya. Kita terbiasa melihat hal-hal yang nyata. Kita melihat mobil, rumah, pohon. Tapi Allah nggak kelihatan. Allah itu invisible gitu ya. Allah itu tak kasat mata. Nah, ini menjadi dilema dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Di satu sisi hati kita merindukan Allah, kita ingin merasakan kehadirannya, ingin tahu bahwa dia sungguh-sungguh ada dan peduli dengan kita. Tapi di sisi lain, mata kita tidak pernah melihat Allah secara langsung. Telinga kita tidak mendengar suaranya dengan jelas. Tangan kita tidak menyentuhnya. Dan akibatnya, kasih Tuhan, banyak orang meragukan keberadaan Allah. Jikalau Allah benar-benar ada dan dia mengasihi kita, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Yang lain kemudian mungkin mencoba membuat Allah yang kelihatan dengan patung-patung, dengan ritual atau filosofi-filosofi yang kadang-kadang terlihat konyol, Bapak kasih Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Allah punya cara yang paling brilian dalam sejarah. Rasulullah Yohanes membuka rahasia ini di ayat 9, dia berkata begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, kata dinyatakan di sana, Bapak kasih Tuhan, itu dalam bahasa aslinya itu paranero, yang berarti membuat terlihat atau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Allah atau kasih Allah yang secara nature begitu ya,
adalah tidak terlihat atau invisible dan abstrak, tetapi dibuatnya menjadi kelihatan dan nyata melalui apa? Melalui tindakan mengutus anaknya. Bayangkan bahwa kasih Tuhan, tindakan Allah itu seperti seorang sutradara film begitu ya. Dia ingin menampilkan satu karakter yang invisible, yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Dia kemudian membuat satu tayangan seperti apa? Bagaimana karakter itu beraksi. Tiba-tiba misalnya pintu terbuka gitu ya. Kita kan gak lihat orangnya, tapi pintunya terbuka. Kalau kita lagi nonton begitu ya. Kemudian ada gelas yang diangkat. Kemudian lagi jalan ada jejak-jejak kaki. Ada toko invisible. Kita nggak lihat. Tetapi kita tahu di dalam film itu ada seseorang. Kita tahu dari mana bahwa ada seseorang. Kita tahu ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Dan tindakan Allah untuk menyatakan keberadaannya itu, yaitu dengan apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Dan kalau kita lihat di ayat 10 dikatakan begini. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Ini menarik sekali Bapak kasih Tuhan. Ini seperti kisah cinta yang gak lazim begitu ya. Ini seperti apa biasanya kalau di film-film yang romantis begitu ya. Ada proses jatuh cinta, ada proses ya kalau kita mau jatuh cinta kepada seseorang, kita ya mungkin ya kita harus ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Set, lihat waduh ini menarik, kemudian tatap matanya, adu mata begitu ya, dan kemudian malu-malu, kemudian berusaha melakukan pendekatan, dan kemudian barulah berkata, aku jatuh cinta kepadanya begitu. Tapi dengan Allah berbeda total Bapak kasih Tuhan. Kita bahkan belum tahu siapa dia. Kita bahkan mungkin belum peduli tentang Allah. Bahkan mungkin kita akan menolak Allah. Tapi dia sudah tahu lebih dulu siapa kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna sekalipun kita belum sadar tentang keberadaannya. Ini sama seperti seorang ibu begitu ya. Ibu yang pertama kali memiliki bayi. Bayi itu mungkin belum tahu siapa ibunya. Belum bisa tersenyum, masih dalam bentuk ya bulatan kecil dalam kandungan. Belum bisa berkata mama mungkin. Tapi ibunya sudah mencintai dia dengan sepenuh hati. Sudah dielus-elus setiap hari, sudah ngomong setiap hari, sudah disiapkan segala sesuatu. Bahkan sebelum anak itu lahir. Sebelum anak itu mengatakan aku sayang padamu. Atau berkata mama begitu ya, yang membanggakan orang tua. Begitulah kasih Allah, kasih Tuhan. Kasih Allah kepada kita jauh lebih daripada itu. Karena apa? Dia sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita diciptakan. Dan perhatikan di sana. Di sana dikatakan bahwa tidak hanya berkata aku mengasihi kalian. Jadi di sana dikatakan dia membuktikan kasih itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, jikalau kita mengasihi seseorang dan orang itu berkata aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi nggak ada bukti. Itu apa artinya itu? Itu ya mungkin kita bilang omdo, omong doang atau omon-omon begitu ya. Itu kata-kata aja, nggak ada buktinya begitu. Tapi Allah itu membuktikan kasihnya. Kasih itu bukan hanya omong-omong, bukan hanya omdo. Tapi kasih Allah itu dibuktikan dengan apa? Dia mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi kita. Tuhan Yesus adalah satu bukti kasih Allah yang tidak kelihatan itu, kemudian dia menjadi kelihatan. Menyatakan dirinya untuk kita mengenal bahwa natur daripada Allah itu adalah kasih. Bapak kasih Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, Bapak kasih Tuhan. Persembahan apa yang paling berharga
yang pernah kita berikan kepada orang lain? Coba dipikirkan Bapak kasih Tuhan. Apa sih yang paling berharga yang pernah kita berikan kepada orang lain? Kalau nggak pernah ya nggak usah dibayangkan. Tapi yang pernah saja. Apakah di antara kita ada orang yang pernah misalnya katakan mendonorkan anggota tubuhnya? Rasanya tidak begitu ya. Kalau ada pun mungkin itu yang pernah kita lakukan adalah kita donor darah. Ya itu baik, bagus Bapak kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mendonorkan darah, itu tidak membuat kita sakit bukan? Itu tidak membuat kita menjadi mati misalnya. Jadi sebenarnya mungkin itu persembahan yang baik tetapi belum tentu itu persembahan yang besar gitu. Pertanyaannya lagi kasih Tuhan, persembahan apa yang pernah kita persembahkan dan persembahan itu besar? Ada ya orang yang cerita begitu ya, ada seorang ayah itu memberikan kado ulang tahun kepada anaknya. Nah anaknya itu suka olahraga. Nah karena anaknya suka olahraga kemudian bapaknya membuat stadion olahraga. Artinya apa? Bahwa anaknya ini bahkan jauh lebih berharga daripada stadion olahraga bukan? Dan kita bisa mendengar bahwa orang tua rela memberikan yang paling berharga buat anaknya. Tapi pertanyaannya sekarang dibalik. Apakah ada orang yang mau memberikan anaknya bagi orang lain? Apakah ada orang yang punya anak tunggal, anak yang satu-satunya, anak yang dikasihi kemudian memberikan kepada orang lain? Pernah ada cerita Bapak kasih Tuhan, tapi ini bukan anak tunggal. Ini anak kesekian, dua atau dia memiliki tiga anak. Nah kemudian dia memberikan satu anaknya itu kepada sahabatnya. Nah sahabatnya itu karena sahabat itu gak bisa punya anak begitu ya. Kemudian ya udahlah, aku berikan anak ini kepadamu. Rasanya sakit Bapak kasih Tuhan. Itu pun bukan anak tunggal. Jadi setiap kali Natal, setiap kali dia melihat bagaimana Allah itu memberikan anak yang tunggal bagi dunia ini, dia menangis. Karena apa? Untuk memberikan anaknya saja kepada sahabatnya. Karena sahabatnya, dia tahu sahabatnya akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu pun menyakitkan. Itu pun rasanya enggak nyaman. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah itu mengasihi dunia ini, memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk dikorbankan Bapak kasih Tuhan. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa berharganya engkau dan saya di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan apa Bapak kasih Tuhan? Ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah itu di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Jadi salib itu Bapak kasih Tuhan bukan hanya simbol penderitaan, tetapi adalah simbol kasih yang paling luar biasa yang Tuhan nyatakan. Jadi setiap kali kita melihat salib Bapak kasih Tuhan, kita melihat bukti konkret bahwa Allah yang invisible itu telah membuat dirinya menjadi visible melalui tindakan kasih yang ultimate itu. Nah setelah menunjukkan bagaimana Allah menyatakan dirinya, membuka dirinya yang invisible menjadi visible itu kepada kita, Yohanes kemudian mengatakan, jika Allah mengasihi kita demikian, maka kita pun wajib mengasihi. Kata wajib di sini bukan beban tetapi sebagai respon natural Bapak kasih Tuhan. Seperti sungai mengalir dari mata air ke laut, air akan terus mengalir. Begitu juga kasih Allah. Allah itu luar biasa mengasihi engkau dan saya. Dan kasih itu harusnya mengalir dari dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya secara paradoks di ayat 12 dia katakan, tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita. Nah, ini seperti cermin ajaib Bapak kasih Tuhan. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebenarnya apa? Sebenarnya kita sedang membuat Allah menjadi visible, menjadi terlihat melalui atribut-atributnya yang dinyatakan kepada kita. Orang lain tidak melihat Allah dengan mata fisik mereka, Bapak kasih Tuhan. Tapi mereka bisa merasakan hadirat Allah melalui apa? Melalui kasih yang kita tunjukkan. Bayangkan misalnya ada satu rumah begitu yang gelap gulita. Dari luar rumah itu tidak tampak begitu ya, kosong. Tapi kemudian ketika lampu dinyalakan dari dalam, cahayanya itu akan berpendar keluar begitu. Dan kita tahu, dari luar kita tahu bahwa orang ada di dalam rumah itu. Begitu juga bekasih Tuhan. Ketika kita satu komunitas, di dalamnya kita saling mengasihi, saling mencintai, orang dari luar akan melihat, oh ada Allah di dalam komunitas itu. Dunia yang gelap ini akan melihat cahaya kasih Allah itu ada di tengah-tengah komunitas kita. Nah, inilah kebenaran yang mengubahkan Bapak kasih Tuhan. Setiap kali kita mengasihi dengan tulus, mencintai dengan tulus orang-orang yang ada di sekitar kita, sebenarnya kita sedang membuat Allah yang invisible itu menjadi visible, menjadi kelihatan bagi dunia ini. Kita adalah tangan Allah yang menyentuh orang terluka. Kita adalah suara Tuhan yang menghibur mereka yang berduka. Kita adalah pelukan Allah yang memeluk orang yang kesepian. Kita adalah senyuman Allah yang menyinari mereka yang putus asa. Tidak heran Tuhan Yesus mengatakan demikian. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan sekarang melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dunia dapat berkata hal yang sama tentang kita. Barang siapa melihat kasih yang kita tunjukkan, ia melihat Allah. Nah, inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Mari tunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang pendeta, dia cerita begitu ya. Nah, pendeta ini cerita, ada seorang majelis yang ia kenal. Nah, majelis ini adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan. Majelis ini adalah orang yang sederhana, tetapi memang tidak begitu pandai, baik dalam pengetahuan Alkitab maupun juga dalam hal intelektual. Dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain, itu ia lebih banyak mendengarkan daripada berkata-kata. Tapi ketika diberikan kesempatan pelayanan kepadanya, ia akan jalankan dengan baik. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari majelis itu meninggal dunia karena serangan jantung. Banyak orang gak percaya mendengar kata itu. Karena apa? Karena dia kayak masih muda, masih segar, dan usianya waktu itu belum genap 50 tahun. Dan yang mengejutkan Bapak kasih Tuhan adalah pada hari pemakamannya, pada hari ibadah-ibadah kedukaan, ada begitu banyak orang datang. Baik jemaatnya, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Baik orang kaya maupun juga orang miskin. Banyak orang menangis ketika peti jenazah itu di pemakaman diturunkan. Mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Nah, setelah pemakaman kemudian hamba Tuhan yang cerita tadi itu mendekati seorang bapak. Nah, si bapak ini karena waktu lagi dimakamkan, bapak ini nangis dan nangisnya agak menonjol, agak sedikit kencang begitu ya. Sesenggukan gitu. Nah, kemudian hamba Tuhan ini deketin dia. Pak, kelihatannya Anda itu sangat sedih gitu ya atas kepergian beliau. Apakah Bapak kenal dekat dengan beliau ini yang meninggal? Nah, si bapak itu menjawab begini, bagaimana saya tidak sedih? Beliau ini orang baik.
Saya memang gak punya hubungan keluarga. Tetapi 2 anak saya bisa menyelesaikan sekolah karena ia menanggungnya. Saya berhutang terima kasih banyak kepadanya. Gak jauh lagi ngobrol begitu, ada seorang ibu juga datang. Dia menghampiri hamba Tuhan itu dan berkata, saya pun pernah ditolong oleh beliau. Dialah yang mencarikan saya pekerjaan sebagai pegawai toko. Kalau tidak ada pekerjaan itu, saya nggak tahu bagaimana saya harus membayar hutang-hutang saya, bagaimana saya harus makan sehari-hari, bagaimana saya harus menghidupi keluarga saya. Seorang ibu yang lain juga diajak bercakap-cakap berkata demikian. Dulu itu dapur saya hampir roboh, Pak. Tapi beliau ini memanggil tukang dan dia menanggung semua perbaikannya. Jarang orang Kristen seperti dia. Dia ini orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Sungguh-sungguh menyatakan kasih dan saya melihat Allah di dalam diri orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran nyata yang dikatakan oleh Yohanes ini. Tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi jikalau kita mengasihi, Allah tinggal dalam kita dan kasihnya sempurna. Majelis itu mungkin orang yang sederhana gitu ya. Dia tidak pernah berkhotbah dengan kata-kata yang indah. Mungkin dia tidak pandai menafsirkan Alkitab yang mendalam. Tapi melalui tindakan kasihnya, membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu, mencarikan pekerjaan bagi yang kesulitan, memperbaiki rumah yang rusak, kasih Allah sedang dinyatakan kepada orang lain. Allah yang naturnya kasih itu sedang diperlihatkan kepada orang lain dengan cara yang sangat jelas. Orang-orang yang ditolong tidak melihat Allah dengan mata fisik begitu ya. Tapi mereka bisa merasakan Allah melalui kasih tindakan nyata. Bapak kasih Tuhan, mungkin kita bertanya dalam hati, wah baik sekali cerita tentang majelis itu ya. Tapi kan saya bukan orang kaya yang bisa membiayai sekolah anak orang atau memperbaiki rumah tetangga. Bagaimana saya bisa memanifestasikan, menunjukkan Allah yang tidak terlihat itu melalui kasih? Bapak kasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak mencari seorang yang Superman atau wonder moment untuk menunjukkan, memanifestasikan kasih itu. Allah hanya mencari apa? Allah mencari orang-orang yang hatinya terbuka untuk memanifestasikan kasih itu, menunjukkan kasih itu mungkin bukan dengan perkara-perkara yang super. Mungkin mulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak kasih Tuhan. Mungkin kita mulai dari apa? Dengan cara kita mengubah pikiran kita, Bapak kasih Tuhan. Ketika kita melihat orang yang sedang kesulitan, entah itu tetangga yang sakit, rekan kerja yang stres, atau bahkan orang asing di jalan, cobalah berpikir begini. Mungkin Allah ingin menyatakan kasih-Nya melalui saya kepada orang itu. Bahkan mungkin ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu kepikiran, ada orang lain yang saya perlu tolong. Ketika diingatkan mendengar firman Tuhan, kayaknya ada orang yang susah nih, saya harus perlu bantu. Mari Bapak kasih Tuhan. Izinkan hati kita digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan langsung menolak ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk peduli. Seringkali yang muncul adalah kita memadamkan api kasih itu dengan berkata begini, nanti sajalah. Oh, bukan urusan saya. Atau biarkanlah orang lain yang bantu saya, enggak. Lalu kasih Tuhan jangan tunda, mungkin hal-hal sederhana. Ketika Roh Kudus Tuhan berbicara di dalam hati kita, mengingatkan kita bahwa di sana ada orang yang membutuhkan kasih. Lakukan Bapak kasih Tuhan. Wujudkan dalam tindakan nyata. Mungkin ya
tidak seperti majelis yang tadi, membiayai sekolah anak orang. Mungkin ya memasak satu porsi makanan buat orang yang kelaparan, ngasih kemudian kepada orang yang kelaparan. Mungkin menyediakan waktu bagi mereka yang berkeluh kesah, bagi mereka yang berduka. Nah, Allah bisa memakai kita, Bapak kasih Tuhan. Ingat Bapak kasih Tuhan, setiap kali kita menyatakan kasih kita kepada orang lain, sebenarnya kita sedang memanifestasikan, menunjukkan Allah itu kepada dunia ini. Jadi Bapak kasih Tuhan, kasih sejati itu apa? Kasih sejati itu lahir dari Allah. Kasih sejati itu bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah. Dan kasih sejati itu harus dimanifestasikan bagi orang lain. Bapak kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menyatakan kasih itu? Jikalau belum, mari kita resapi lagi kasih Allah yang besar itu, yang memberikan dirinya bagi kita. Dan kabar baiknya Bapak kasih Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih, kita tidak sendirian. Allah tinggal di dalam kita dan Allah menggerakkan kita untuk mengasihi. Tetapi kita harus peka terhadap suaranya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau mengingatkan siapa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kami percaya kepada Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Dan kami tahu, sadar bahwa Engkau adalah Allah yang kasih. Dan itu sudah Engkau buktikan di atas kayu salib bagi kami. Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yang paling berharga itu buat kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kasih. Dan untuk itu seharusnya hidup kami juga harusnya adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih kepada sesama kami. Karena kami sudah menikmati kasih itu. Tapi kadang-kadang kami menemukan Tuhan bahwa kami tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami mungkin menutup hati kami. Tidak membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kami karena kami lebih berfokus kepada diri kami. Tuhan tolong kami supaya kami lebih peka lagi, lebih sensitif lagi dengan suara-suara-Mu dan kami boleh menyatakan kasih kepada suami, istri, anak-anak, bahkan bukan hanya itu, kepada banyak orang sehingga orang bisa merasakan hadirat Tuhan melalui kasih yang Engkau tunjukkan melalui kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.